kreatif banget buat teman-teman super fans yang datang hari ini. Ada yang pakai baju sekolah. Aduh, kemarin ada yang batikan. Kemarin ada yang batikan, coba tuh ya ampun. Kreatif banget ya. Pada pulang kondangan apa ya langsung ke sini. Wah, kondangan makan udah kenyang udah nonton MPL langsung Bener lagi juga Cimomo. Iya kan tenaga udah penuh nih. Betul-betul. So kita akan melihat, Psycho bersama dengan Udil tentunya akan bermain lebih agresif di area early mengingat Udil punya chance yang besar untuk melakukan clear dengan cukup cepat. Psycho akan bermain lebih agresif. Ini yang kita tunggu, Psycho. Dengan permainan agresifnya yang harus ditahan oleh Moreno dan juga Ki. Ini di awal kayak begini ya, Psycho-nya oke santai dulu, cari informasi dulu aja. Cuman Moreno masih punya keunggulan untuk bisa nge-regen HP yang dia milikin. Bahkan Udil mencoba untuk maju sedikit loh tadi, tapi Ken tetap ingin mendapatkan Little Wanderer tersebut. Langsung flicker di saat yang tepat dari Psycho tentunya menyelamatkan hidup dari cowok ini dan Alter Ego Esports mereka. Tidak akan diambil untuk dari sisi first bloodnya, masih bisa untuk ditahan. Dan buat kamu jangan lupa untuk dukung tim favorit kamu sambil order Grab karena ada diskon sampai 90%. Langsung aja dimundurin dikit, langsung scan QR code-nya ya teman-teman. Karena banyak promo, banyak diskon. Wah, udah paling enak tuh ya. Weekend, hujan-hujanan, nonton MPL sambil order Grab food. Enak banget udah itu cuma mau ya anteng gitu ya. Mana kan di luar lagi cuaca kadang ekstrim juga tuh. Oke. Ini cukup ganas sih di awal-awal kayak begini. Cimomo kenapa? Karena Udilnya memakai ataupun menggunakan satu sepatu penetrasi loh. Ini kan menambahkan lagi magical damage-nya. Apakah nanti akan disambung dengan item-item lain lagi yang memang tidak memikirkan dari sisinya? Entah seperti yang kita biasa lihat adalah Ice Queen War. Ataukah akan difokuskan untuk bisa memberikan damage yang maksimal? Betul. Dan ini yang mungkin perlu diwaspadai juga oleh Bigetron Alpha ketika Udil dengan satu buah Revolve Manipulation. Mereka harus memberikan damage yang benar-benar masif banget ke arah seorang Udil biar Udilnya bisa di take down karena nggak ada efek surprise, nggak bisa di cancel. Sementara kali ini pemain-pemain dari Bigetron Alpha mereka udah mengusir pergerakan dari seorang Psycho dan Pai dan juga satu buah The Wave of Dragon Connect kali ini dipeluk balik Jelly Boy-nya. Bakal coba dijauhi dari dengan objektif namun Super Ken berhasil untuk mendapatkan satu buah retribution ke arah objektif turtle-nya. By Samsung sementara Sorizo bakal coba ditahan, bakal coba dipaksa tim fight-nya kali ini oleh Alter Ego dan tumpang first blood jatuh ke tangan ayah Udil by Samsung Galaxy S23 5G. Itu tadi luar biasa loh. Kenapa? Karena mereka juga all in terhadap pergerakan dari Sorizo. Bener-bener all in. Coba lihat tadi ada Way of Dragon dikeluarkan Cimomo. Semuanya dilakukan untuk apa? Untuk ngejauhin satu hero itu doang. Karena aku udah bilang dengan ngebawa Fredrins, ini efek sisi kayak Town, itu bisa menahan pemain-pemain dari Bigetron Alpha biar mereka nggak mendekat. Tapi sebelum dikeluarkan malah dari Sorizo-nya yang meluk duluan si boy-nya. Itu benar-benar diganggu banget, nggak bisa melakukan banyak hal. Turtle-nya keambil dan momennya ini yang dimanfaatkan oleh Ken. Wih bagus banget Cimomo. Tapi wall charge langsung connect dari kiri. Kali ini Riga Traiza mencoba bertahan namun tidak bisa karena langsung di flop. Dengan Super Ken yang mulai masuk. Sementara pemain-pemain dari Bigetron Alpha terlihat tempat main di area atas menumbangkan Ryzel. Ya mereka tahu mereka juga nggak boleh kasih space ke arah seorang Ryzel. Tumbang pertama kali tentunya ini bakal jadi warning untuk Alter Ego Esports. Apakah Psycho harus sedikit melakukan babysit ke area gold lane ya? Ini efek kejut yang kayak gini yang bagus banget yang dihasilkan oleh Bigetron Alpha ya. Itulah yang harus mereka lakukan. Mereka nggak bisa yang emang kayak bermain slow aja apalagi di depan dari Melissa. Melissa akan punya banyak waktu untuk bisa mengeluarkan go away-nya dan bisa menggagalkan bagaimana setup yang udah dimiliki oleh Bigetron Alpha. Dan Tonros adalah salah satu skill yang bisa menembus go away. Iya, dan buat teman-teman yang pengen punya skin Melissa tuh, wah keren banget kan. Langsung aja beli skin collaboration MLBB X Jujutsu Kaisen yang udah hadir di dalam in-game. Dan kalian bisa dapetin diskon sampai 50% untuk satu kali draw pertama. Ini limited teman-teman, cuma sampai tanggal 20 Maret, jadi jangan sampai ketinggalan, jangan sampai kehabisan. Ada 4 skin dari Jujutsu Kaisen ini ya, yang teman-teman boleh pilih. Kalau mau beli semua juga boleh. Cimomo udah punya yang mana? Semuanya aku aja. Sombong banget. Tapi gak bisa mainnya. Kesel juga Tapi gue kali nanya. ini lihat ada Town Connect dari Silly Boy dan Wall Charge dari Ki. Namun Silly Boy berhasil untuk mendapatkan turtle selain by Samsung Galaxy S23. Bakal coba dipaksa Pai maju ke area depan dengan satu buah River Fighter. Silly Boy bakal coba dipeluk oleh Sorizo namun Psycho masih bisa untuk menghadang pemain-pemain dari Bigetron Alpha. Dan Bigetron Alpha mereka berhasil untuk dihadang terlebih dahulu sebelum adanya kontes yang benar-benar komit banget dari Bigetron Alpha. Dan talent prediction kita 3 suara untuk Big Alter Ego dan juga 3 suara dari Bigetron Alpha.
Ini dari sisi caster bahasa Inggris ya. Iya sama nih ya, imbang Sama, ya. imbang ya. 3-3 loh. Tapi tadi satu set upnya loh bagus banget. Tapi ya Lung, kalau dibawa ke late game, kita memang harus akui Cloud itu benar-benar menyeramkan banget. Yap. Apalagi kalau Marky sampai bisa dapetin space yang cukup banyak, dia belum tumbang sama sekali kalau dibandingkan dengan Ryzel di sini. Cuma memang dengan adanya poke damage yang diberikan sama Ryzel, ini bisa memukul mundur Marky-nya. Cuma itu bisa dihadang dengan lagi-lagi rotasi yang dibawakan sama Bigetron Alpha seperti tadi mungkin. Dan Ki, sekarang benar-benar harus ngebuka map karena pergerakan rotasi dari Udil dan juga Psycho masih terlihat di 6 menit kita yang pertama. Dan sementara dari Super Ken dia bakal lebih fokus untuk mendapatkan farmingan terlebih dahulu. Sembari mengganggu play di area bawah dari Sorizo-nya. Cutting yang akan dilakukan oleh kedua XP lane ini. Sementara Psycho bakal coba dikejar, bakal dipok sama Marky, dipukul mundur. Tapi ingat Psycho masih cukup pede dengan 1v1 situationnya. Dengan seorang Marky apalagi Ryzel. Wah. Punya models ini yang aku bilang dari Melissa tuh enak banget. Dia bisa buka rumput, cukup mandiri ya sebenarnya. Cuma memang kalau ada rotasi yang benar-benar bisa dilakukan oleh Bigetron Alpha, kemungkinan Ryzel bisa diculik. Dan Psycho menjaga banget lihat semuanya ditempel. Gak dikasih kesempatan untuk minta tanda tangan sama Ryzel. Tapi kali ini wall charge connect dari Ki. Psycho terpaksa harus pulang terlebih dahulu dan Udil akan melakukan pergantian tugas. Tapi Psycho yang sempat untuk meng-cancel recall-nya. Karena harus ngusir dulu nih pemain-pemain dari Bigetron Alpha. Tapi ini jadi momen yang penting sebenarnya karena turtle kita sudah mulai spawn. Ya tadi untungnya dia pun gak sampai harus mengeluarkan flicker ya Cimomo dari cowok tersebut. Nih setupnya udah terlihat lagi Cimomo. Split dibuka Seliboy. Berhasil untuk mendapatkan turtle-nya. Dan bahkan Marky pun tumbang di tangan Ryzel. Sorizo mencoba untuk memeluk ke arah Seliboy dengan split-splitnya. Ki mencoba untuk bertahan tapi Seliboy tumbang. Sorizo bakal dikejar di manipulation dari seorang Udil dan bahkan di follow up oleh Psycho dan juga Pai. Namun Sorizo tidak berhasil untuk ditumbangkan karena mereka tahu distraction dari seorang Super Ken kali ini bakal berfokus untuk mendapatkan turret objektif di area midnya. Dan Super Ken mencoba untuk kabur, tidak ada satu buah The Way of Dragon. Tapi Ryzel, 1v1 dengan Moreno dan bahkan apakah dia bisa dapetin 2 kill? Double kill diamankan oleh seorang Ryzel. Wow, what a play dari seorang Ryzel. Oke, Ryzel dengan attack spin yang udah dia milikin Cimomo ini pun dia manfaatkan semuanya. Kalau kita berbicara dari Melissa, jarak menang oke, perlindungan diri oke, untuk beberapa hero itu bisa dihalangin. Sementara kalau dari Cloud dengan Purify yang dia bawa itu bagus loh. Bagus banget Purify yang dia bawa, hanya saja di sebelah ada beberapa sisi yang bisa menggagalkan dari ultimate-nya loh. Dan posisi Ryzel tuh tadi ngumpet di area bus. Yap. Jadi posisi Moreno yang kelihatan di depan itu bisa dipok lagi dengan models dari seorang Ryzel. Dan 2 pemain tumbang kali ini menjadi kerugian dari pemain-pemain Bigetron Alpha. Dan buat teman-teman, kalian juga punya kesempatan untuk memenangkan skin Mobile Legends. Tapi sebelum itu kita tahan terlebih dahulu. Seliboy bakal coba untuk tahan di area depan. Cukup tanky dari seorang Seliboy dan Psycho. Bersama dengan Udil berhasil untuk menumbangkan. Moreno masih mau lebih. Psycho akan menjadi pertukaran. Namun Seliboy kali ini harus mundur terlebih dahulu. Gak bisa terlalu memaksakan kali ini. Meskipun adanya pergerakan dari Ryzel, tapi bermain dengan objektif adalah pilihan dari Alter Ego Esports. Sementara Bigetron Alpha, mereka tidak mau kecolongan dari segi turret di area midnya. So bakal reset lagi 2 recap 12 tim. Tapi kalau kita ngelihat Moreno yang tidak bisa bermain leluasa karena sekali Seliboy masuk ini selalu ada kawanan-kawanan dari Alter Ego Sport lainnya. Ini Super Ken kayaknya ya dengan Demon Slayer kayaknya item-item defense deh yang dia bawa Cimomo. Iya. Nanti ini gue penasaran nih dengan item yang nanti kita lihat ya. yang dia gunakan apa ya? Karena dari SP-nya coba lihat. SP-nya cukup panjang loh, SP-nya cukup ya. tebal loh. Cukup tebal tapi Marky World Charge kali ini ke arah Ryzel dan di follow up dengan sangat amat baik dari Moreno. Dan tumbang Ryzel kali ini Seliboy. Tidak menyangka ternyata dengan adanya flicker wall charge dan untuk itemnya. Iya ini dia in-game equipment by Dunia Game terlihat Cimomo. Ini dia Lancelot Tank. Wah entah kenapa aku kurang suka ya. Kurang suka. Kalau aku pribadi. Melawan kodratnya Lancelot gak Cimomo? Bener kayak kurang aja gitu. Damage-nya harusnya bisa lebih maksimal di area early. Tapi Ki bakal coba dipukul mundur. Seliboy udah mencoba untuk memberikan poke damage juga ke arah Ki. Dan Moreno berhasil menumbangkan Pai di area atasnya. Tapi kali ini lihat Marky mencoba untuk datang. Psycho udah memberikan informasi terlihat cukup low dari pemain Alter Ego Esports. Dan Psycho di vouchers begitu aja. Seliboy tertahan di area depannya. Namun Sorizo masih bisa untuk mendapatkan space yang cukup banyak. Udil ngebuka reward manipulation. Sorizo sudah mulai terpok kali ini. Tapi ingat
Masih ada Marky di area belakang sana. So pemain-pemain dari Alter Ego Sport mereka harus berhati-hati. Dengan Lord yang udah mulai dipuk, bakal coba ditarik ulur sama Super Ken. Dan ini akan menjadi retribution, siapakah yang akan lebih masuk. Tapi Boy ternyata bakal coba dipukul mundur karena Super Ken berhasil untuk mendapatkan satu buah Lord Slain by Samsung Galaxy S23. Dan ini akan menjadi sedikit nafas untuk Bigetron Alpha yang tadinya bahkan mereka udah ketinggalan dari segi network, tapi sekarang udah mulai dikejar dengan adanya satu persatu pemain dari Alter Ego yang di take down. Ini bagus loh, barusan aja ya, ini pun bisa mengecoh kita semua gitu. Gue pikir tadi ya di saat dia maju, Ton Rose-nya itu akan memberikan damage ke arah beberapa player yang dimiliki oleh Alter Ego. Tapi ternyata itu pun ditambahin ke arah Lord, dia punya retribution, semua damage-nya bersatu di situ Cimomo udah. Lord menjadi milik mereka, set up yang tanggung dari Alter Ego. Hingga membuat tadi lapu-lapunya kepisah, nahanin nanggung. Jadi yang tiga di belakang juga, ini kita mau ngapain jadinya? Soalnya Saiko-nya udah low kan tadi. Yep. Dan Sally Boy juga udah kecil sampai setengah. Pai udah tumbang duluan, jadi nggak ada yang bisa gantiin garda depannya kalau Saiko tumbang. Dan kemungkinan kalau misalnya Sally Boy tadi coba untuk kontes, dia mungkin juga bisa ditumbangkan oleh pemain dari Bigetron Alpha. Tapi kali ini dengan adanya Lord yang sudah mulai bergerak ke area mid Bigetron Alpha, mereka punya chance. Selama mereka bisa bermain disiplin, mereka bisa untuk mendapatkan sebenarnya turret base terlebih dahulu. Namun masih Lord yang pertama tentunya masih bisa ditumbangkan dengan cukup mudah oleh pemain-pemain dari Alter Ego Esports. Dan dari in-game-nya kita ngelihat sebenarnya masih butuh beberapa item juga. Apalagi khususnya untuk Marky di sini ya. Dan juga Ryzel. Ini cara farmingnya dari Super Ken Cimomo. Gimana caranya? Sekarang dia udah level 15 sendirian. Dari networknya 9.000 lebih loh tadi sini. Yang lain itu masih 6.000, mentok 7.000, dia 9.000. Dan bahkan Sally Boy tertinggal dari dua levelnya Saiko. Apakah bisa dapetin satu momentum yang mahal untuk Alter Ego Esports? Karena early-nya sebenarnya udah bagus, Udil udah rotasi. Dari Saiko juga udah coba untuk bahkan sampai nge-babysit ke arah Ryzel. Tapi lagi-lagi Bigetron Alpha dengan bahkan bisa dibilang informasi yang mereka dapatkan. Mereka mainnya berani banget. Ki yang tiba-tiba bisa flicker wild charge. Ngedapetin point kill ke arah Ryzel. Ryzelnya jadi harus ketinggalan dari segi farming tentunya. Ini makin pede lagi. Dia membawa defense-nya. Dia membawa item-item defense. Dia mau sat-sat kemanapun udah enak banget. Durability dia sekarang udah punya. Damage-nya oke lah, ini akan menjadi damage pembuka sampai menu utamanya di bagian belakang Lunox dan juga dari Cloud. Ini akan bekerja sama loh Cimomo. Gila. Karena menurut gue pribadi, dua orang itulah yang akan memberikan damage yang sangat-sangat harusnya ya optimal. Iya, dan 10.000 dipegang oleh Super Ken. Ini yang tadi Coba. ditanyakan sama Pak Pulung, gimana ini orang farmingnya? Ya meskipun di area early kita ngelihat lah, dia cuma hadir ketika kontes objektif dari Turtle kan. Tapi sisanya dia bakal fokus farming. Dan ini yang didapatkan selama 12 menit, 13 menit game kita berjalan, 10.000 gold yang dimiliki oleh Super Ken dan bahkan Marky udah mulai mengejar. Ini justru Ryzel yang sekarang ketertinggalan dari segi networknya. Ini gimana bisa gitu, ini pakai ilmu sihir apa gimana ini dia? Humbala. Tapi win of nature di tangan Ryzel loh. Dengan adanya itu ya wajib lah ya sekarang Win of Nether menghalau damage-nya dari Cloud. Tapi Cloud juga wajib punya item tersebut. Hanya saja di sini apabila Purify-nya ke-trigger duluan lalu ada serangan lagi akan dilakukan. Ini akan menjadi masalah. Dia harusnya masuk dengan Blazing Duet bersama dengan Purify-nya. Karena ada beberapa sosok yang bisa memberhentikan dari Blazing Duet-nya itu loh Cimomo. Kalau dia masuk tanpa Purify, ngeri sih ya. Bener. Tapi lihat, ini Bigetron Alpha mereka bener-bener mukul mundur Sally Boy di pok habis-habisan. Tapi Saiko, masih bisa flicker mundur. Tapi ternyata Udil sempat terkena wild charge dan mereka Marky. Dia dari belakang menumbangkan Saiko dan bahkan Sally Boy pun hilang begitu saja. Satu buah Blazing Duet dibuka oleh seorang Marky dan memukul mundur Ryzel dan juga Pai. Bigetron Alpha mereka berhasil untuk mematahkan satu buah eksekusi dari Alter Ego melawan kontes. Tapi Ryzel tumpang begitu saja di tangan Moreno. Dan Pai juga dipukul mundur, satu buah split-split dibuka oleh Sorizo. Apakah Bigetron Alpha mereka mampu untuk memecahkan base dari Alter Ego Esports dan bahkan Pai mencoba untuk bertahan kali ini bersama dengan Udil. Namun Bigetron Alpha mereka bakal bermain lebih disiplin, bakal menunggu Lord yang berjalan di area bawah Pak Pulung. Itu tadi sebuah kejutan terlihat kan, terlihat lagi loh dari Moreno. Flicker dia nggak apa-apa, dia pakai aja untuk bisa mendapatkan satu orang dan ini dia serangan selanjutnya Cimomo. Iya, tapi kali ini kan udah mulai masuk dan satu buah terusnya bahkan wild charge dari Ki lagi dan lagi Saiko tumbang di area depannya. Namun kali ini Pai bakal coba dicicil, Marky begitu free di area backline-nya. Sally Boy hilang begitu saja. Lordnya mulai masuk, Bigetron Alpha mereka bakal coba untuk fokus masuk ke area turretnya sementara Super Ken bersama dengan Udil kali ini tidak bisa 1v1 sehingga Bigetron Alpha mereka punya